Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka pelajaran aswajanya ya. Kita teruskan bab 3 tentang Amalia Nahdliyah, tentang menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, taat dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk memimpin umat manusia. Sebagai umatnya, kita harus mentaati dan mencintai. Para ulama telah memberikan pedoman kepada kita cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, dan Allah tidak lagi mengutus nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad wafat. Yang kedua, tunduk dan patuh pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi semua larangannya. Juga kita harus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Seperti apa, Nana? Seperti kalian ini duduk di sekolah, yaitu mencari ilmu, menjaga kebersihan, dan menjalin persaudaraan dengan sesama manusia. Yang ketiga, mencintai beliau melebihi cinta kepada diri sendiri dan orang lain, untuk mewujudkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, para ulama mengajarkan beberapa amaliyah. Di antaranya yaitu memperingati peristiwa penting yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad, seperti hari kelahiran beliau, kemudian Isra Mi'raj, dengan membaca sholawat atau memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena anak-anak membaca sholawat merupakan perintah Allah. Yang ketiga, menambahkan kata Sayyidina setiap menyebut nama beliau, dan membaca sholawat ketika mendengar nama beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, yang kedua, macam-macam bacaan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membaca bacaan sholawat. Anak-anak, para ulama NU mengajarkan agar kita selalu membiasakan diri membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena membaca sholawat merupakan perintah Allah. Di dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 sudah disebutkan atau sudah dituliskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi
sallimu taslima. Ya, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat ya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Anak-anak, solawat yang diajarkan para ulama kepada kita sangat banyak sekali, di antaranya solawat Ibrahimiyah, solawat Munjiat, solawat Fatih, solawat Nariyah ya. Anak-anak, selanjutnya bagaimana adab membaca solawat? Ya, karena membaca solawat kepada Nabi Muhammad merupakan amalan ibadah. Para ulama NU memberikan tuntunan tentang adab atau tata cara membaca solawat. 1. Hendaknya dilakukan dengan khidmat. Karena membaca solawat Nabi berarti mengagungkan atau memuliakan Nabi Muhammad. Yang kedua, hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bergurau. Yang ketiga, ketika membaca solawat seperti marhaban, yang dibaiyah loh, yang biasanya dibaan ya, dilakukan dengan berdiri untuk memberikan rasa hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak ya. Karena apa? Sesuai dengan sabda beliau, kumu ila sayyidikum au khairikum. Artinya, berdirilah kalian untuk menghormati Tuhan kalian atau orang yang paling baik di antara kalian. Yang keempat, dengan suara yang merdu dan irama yang indah. Yang kelima, jika menggunakan alat musik harus dengan alat musik yang diperbolehkan. Artinya tidak boleh berjoget anak-anak ya, harus sesuai dengan nada atau irama yang kita bacakan seperti sholawat, siiran itu tadi ya. Yang keenam, jika disertai gerakan harus disesuaikan dengan maksud yang terkandung dalam syair, tidak boleh dengan tarian yang berlebihan anak-anak ya. Nah, selanjutnya keutamaan membaca sholawat apa? Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahabat Abdul bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya wahidatan shollallahu alaihi ashron." Yang artinya, barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali saja, niscaya Allah merahmatinya 70 kali. Anak-anak bayangkan, 1 kali solawat bagaimana pahalanya? 70 kali. Apalagi berkali-kali ya. Kita tinggal mengalihkan anak-anak ya. Nah, anak-anak, dari kandungan hadis tersebut jelas bahwa membaca sholawat Nabi merupakan ibadah yang baik. Pahala maupun fadilahnya yang sangat banyak anak-anak ya. Nah, anak-anak, fadilahnya sangat banyak. Sehingga Syekh Maulana bin Alwi Al-Malik Al-Hasan dalam kitabnya Sarafu Ummatil Muhammadiyah menyebutkan 39 fadilah membaca dalam sholawat Nabi. Di antaranya 1 atau A, sebagai pelaksanaan terhadap perintah Allah. B, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. C, 1 kali bacaan sholawat dapat menurunkan 10 rahmat dari Allah. 1 kali anak-anak bisa diturunkan oleh Allah ya, rahmat 10 kali gandanya. Bayangkan anak-anak ya. Yang D, 1 kali bacaan sholawat dapat mengangkat derajat bagi pembacanya. 1 kali bacaan sholawat dicatat sebagai 10 kebaikan. Yang F, terkabulnya doa lebih banyak dapat diharapkan jika diawali dengan bacaan sholawat. Yang G, sebagai penyebab datangnya syafaat. Anak-anak, kalau kita
tahu fadilahnya membaca sholawat, insya Allah kalian akan senang membaca sholawat. Nah, anak-anak, pelajaran Aswaja bab Amalia Nahdliyah cukup sampai di sini ya. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat.